aku Slow, selamat datang di Kawaii Studio. Kali ini kita akan belajar gimana cara menggunakan aplikasi Procreate. Nah, untuk daftar isinya kalian bisa cek di deskripsi video. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalau aplikasi Procreate ini cuma ada di sistem operasi iOS. Jadi Procreate ini nggak ada versi Windows-nya ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke tutorialnya. Pertama buka Procreate-nya dulu. Waktu kita pertama kali buka, yang pertama muncul adalah welcome page. Welcome page ini menampilkan project-project yang pernah kita buat sebelumnya. Terus di sini kita juga bisa bikin kanvas baru dengan menggunakan fitur import. Fitur import ini kita bisa masukin file seperti JPG atau file PSD dari Photoshop atau mungkin file Procreate-nya sendiri. Contohnya seperti ini. Dia akan jadi kanvas baru. Setelah itu, di sini ada tombol select. Ini fungsinya untuk memilih beberapa foto atau beberapa kanvas sekaligus. Terus yang kita pilih bisa kita preview, bisa kita share atau duplikat, atau bahkan kita bisa delete di sini. Selanjutnya ada foto. Foto ini hampir sama kayak import tadi, tapi bedanya di sini. Foto ini kita mengambil gambar dari galeri. Ini gambar-gambar yang ada di galeri, contohnya ini. Di sini kita juga bisa bikin kanvas baru sesuai yang kita mau ukurannya. Di sini udah tersedia beberapa. Kalau di sini ada yang cocok dengan kebutuhan kita, tinggal klik aja salah satunya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai tombol tambah ini. Nah, di sini kita akan membuat kanvas baru. Width ini lebarnya kita bisa isi berapapun yang kita mau. Di sini aku pilih 1080 pixel. Tingginya juga sama. DPI ini resolusinya. Resolusinya biasanya aku pilih 132 kayak gini, ngikuti standarnya Procreate. Nah, di bawahnya lagi ada maximum layer. Ini adalah layer yang bisa kita buat di kanvasnya. Berarti kalau dengan ukuran segini kita bisa membuat 226 layer. Kalau misalnya ini kita ubah jadi lebih besar, misalnya 2000, maka layer yang bisa kita buat di dalamnya juga semakin sedikit. Makanya di sini aku nggak pakai kanvas yang terlalu besar. Biasanya aku pakai kanvas yang kecil aja, segini. Selanjutnya kita pilih color profile. Di sini ada dua pilihan. Kita bisa pakai RGB atau CMYK sesuai kebutuhan kita. Kalau seandainya kita cuma perlu untuk diposting di Instagram, di Facebook, atau dijadikan wallpaper, kita pilih RGB karena ini warna yang cocok untuk ditampilkan di monitor atau di layar HP. Kalau kebutuhan kita untuk kebutuhan cetak, itu kebanyakan kita pakainya CMYK karena kebanyakan printer itu pakainya CMYK. Jadi di sini aku pilih RGB, terus aku pilih sRGB karena ini yang paling umum ya. Terus di sini ada time lapse setting, nggak aku jelasin karena kita belum perlu ini. Lalu di canvas properties, di sini kita bisa pilih warna backgroundnya nanti. Di sini biarkan putih aja. Lalu di sini bisa kita ganti namanya. Kalau udah semuanya udah oke, kita tinggal klik create. Maka otomatis akan jadi kanvas baru. Yang pertama mau aku kasih tahu itu cara ngezoom dan rotate kanvasnya. Jadi untuk ngezoomnya kita pakai dua jari. Itu di pinch aja, dicubit ini. Itu untuk zoom out. Untuk zoom innya kita kayak gini, kayak biasa lah. Lalu untuk rotasinya tinggal seperti ini. Jadi itu cara zoom in dan zoom outnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tools di sini. Ini adalah tools untuk memodifikasi objek yang nanti kita buat. Nah, di sebelah kanan ini adalah tools untuk membuat objeknya. Misalnya seperti ini. Ini ada brush. Brush ini ada banyak di sini bawaannya.
biasanya aku pakai yang inking ini. Model brushnya paling mudah untuk dipakai. Terus di sini kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita kasih warna hijau. Lalu kita buat objek di sini. Untuk mengecilkan brushnya kita bisa pakai panel yang di sebelah ini. Ini adalah untuk mengubah size-nya. Kalau kita turunkan dia akan lebih kecil. Kalau kita besarkan dia akan jadi lebih besar. Terus di bawahnya ini adalah panel opacity untuk brushnya. Kalau kita turunkan dia akan jadi lebih tipis. Sekarang kita mau belajar gimana caranya memilih warna. Jadi untuk memilih warna dari brushnya ini, kita tinggal klik ini. Di sini ada beberapa macam di bawah. Ini sebenarnya sama aja, cuman tergantung kita lebih nyaman yang mana. Yang di sini biasanya orang kalau udah pro dalam menggambar dia lebih suka pakai yang ini. Di sini untuk pilih warnanya, di sini untuk memilih terang gelapnya. Di sini ada yang model klasik. Menurut aku ini paling mudah untuk dipakai karena kita cukup geser yang ini aja. Kalau yang ini kan kita perlu geser ini dan ini. Terus di sini ada harmoni. Lalu selanjutnya ada value. Value ini kita bisa isi pakai angka di sini. Terus ada terakhir itu palette. Ini ada palette warna yang udah disediakan sama Procreate-nya. Intinya dari warna yang satu ke warna yang lain. Kalau mereka masih satu palette itu mereka masih senada. Jadi kalau kita kurang pandai milih warna, kita bisa gunakan fitur yang ini. Di sini aku lebih sering pakai yang ini karena lebih mudah. Ini cara mengganti warnanya. Lalu ada juga seandainya kalau kita punya objek kayak gini, terus kita mau ikuti warna ini dengan persis. Caranya, coba klik ini, ada kotak di sebelah kiri ini, klik pakai jari, lalu pakai jari satu lagi, itu diarahkan ke sini. Tinggal kita pick di sini. Misalnya hijau ya. Otomatis di sini akan berubah mengikuti apa yang kita klik. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita punya objek seperti ini dan kita mau mewarnai dalamnya, kalau kita pakai cara ini maka ini akan sangat lama sekali. Ada cara cepatnya, itu caranya tarik aja warna ini ke sini, dia akan otomatis mengisi ruang kosongnya. Pertama kita jangan bikin garis yang ada putusnya seperti ini. Kalau kita tarik gini dia akan bocor kemana-mana. Jadi pastikan ininya nggak putus ya garis ini, biar bisa kita tumpahkan di sini. Lalu untuk selanjutnya untuk undo dan redo ada di sini. Di sini. Ini untuk undo, ini untuk redo-nya. Di sebelahnya brush ada smooth tool. Ini gunanya untuk bikin smoothing seperti ini. Bisa diatur juga di sini besar kecil dan opacity-nya. Lalu di sebelahnya lagi ada eraser. Eraser ini fungsinya ya untuk menghapus dan mengaturnya juga sama kayak brush tadi. Kita bisa pilih modelnya di sini, pilih yang paling enak untuk kita pakai. Terus besar kecilnya di sini, opacity-nya di sini. Tinggal kita hapus seperti ini. Selanjutnya ada panel layer. Panel layer ini tempat kita mengatur layer dan objek yang kita buat di dalam kanvasnya. Pertama kita bisa ganti warna backgroundnya dulu. Jadi di layer paling bawah itu pasti background, tinggal klik aja, lalu kita pilih warnanya, lalu klik done kalau udah selesai. Lalu kita bisa tambahkan layer baru, klik aja tanda tambah ini, maka akan muncul layer baru. Fungsi kita bikin layer gini biar kita lebih mudah memodifikasi objek yang kita buat. Misalnya di layer 1 kita buat objek warna biru seperti ini, lalu kita tambahkan warna merah.
Kalau kita mau memindahkan warna merah ini, kita geser tanpa memindahkan warna birunya, itu nggak bisa ya, pasti dua-duanya ikut. Makanya kita bikin di layer terpisah. Jadi di sini objek birunya, di sini objek merahnya. Nah, kalau kita udah buat dua layer seperti ini, kita lebih mudah untuk memodifikasinya. Kita pindah-pindahkan lebih gampang. Seandainya ini mau kita hapus yang merah, kita bisa menghapusnya tanpa mengganggu objek yang lainnya. Nah, itulah fungsi kenapa kita pakai sistem layer seperti ini. Selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini adalah menyembunyikan layernya. Ini ada centang di sini. Centang ini fungsinya untuk menyembunyikan objeknya atau memunculkannya lagi. Kalau kita mau sembunyikan yang biru, tinggal hilangkan centangnya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah di sini ada opacity. Kalau kita klik huruf N ini, di sini ada muncul beberapa pilihan lagi. Di sini ada opacity. Kalau kita turunkan, objek yang di layer ini akan menjadi tipis. Di bawahnya ada blending option. Blending ini ada banyak, jadi kalian coba-coba aja. Intinya untuk objek yang pertama kali kita buat, dia akan otomatis blendingnya normal. Kalau mau kita ubah, tinggal klik N ini, lalu kita scroll aja seperti ini, pilih yang mana yang kita mau. Kalau kita mau menggeser layer ini, menggeser objek merah ini, kita aktif di layer yang merah, lalu kita aktifkan tool ini, kita bisa geser-geser ini. Selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan layer ini adalah memindah posisinya. Kita tukar ya, warna merah jadi di bawah, warna biru jadi di atas. Caranya tinggal klik lama-lama, maka kita bisa geser layernya. Lalu yang bisa kita lakukan lagi adalah mendelete layer ini. Salah satunya bisa kita delete atau keduanya. Caranya, layer yang mau kita hapus, kita geser ke sebelah kiri. Lalu muncul ada beberapa tombol, kita pilih delete. Selain itu kita juga bisa menduplikatnya. Lalu kita bisa lock ini biar layer ini nggak terganggu. Jadi kita nggak bisa menggambar di layer ini. Ada tulisan muncul nanti, peringatan seperti ini. Kalau mau di unlock, tinggal unlock. Lalu yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah memilih beberapa layer sekaligus. Caranya, klik salah satu layer, lalu layer yang lainnya kita geser ke kanan seperti ini, lepaskan, maka dia akan terpilih sekaligus. Nah, kedua layer ini bisa kita hapus sekaligus seperti ini, atau bisa kita grouping. Jadi di grouping itu gunanya biar mereka masuk ke dalam grup dan bisa dipindahkan bersamaan. Grup ini juga bisa dihapus, tinggal geser aja ke kiri lalu klik delete. Lalu yang bisa kita lakukan lagi adalah kita bisa mengklik layer ini. Kalau kita klik, dia akan muncul pilihan lagi. Yang pertama ada rename, itu untuk rename layernya. Lalu coba kita klik lagi. Selanjutnya adalah copy, lalu bisa kita pastekan. Klik ini, gambar kunci ini, lalu pilih di add ini. Di sini ada paste, klik aja, maka otomatis akan tercopy, terduplikat. Selanjutnya kita bisa fill layer. Jadi fill layer ini adalah pilihan untuk mengisi seluruh layer ini dengan warna yang sudah kita pilih di sini. Kalau kita klik fill layer, maka dia akan mengisi dengan warna merah karena di sini merah. Selanjutnya ada alpha lock. Jadi kalau alpha locknya tercentang, bagian ini akan berubah jadi kotak-kotak belakangnya. Artinya kita kalau menggambar di objek ini, dia hanya tergambar di objek ini aja, bagian kosongnya nggak tergambar. Itu fungsinya alpha lock. Selanjutnya invert. Invert ini fungsinya untuk membalikkan warna. Misalnya kalau biru, itu kalau kita invert dia jadi warna kuning.
Kalau misalnya warna hitam, kita invert, maka hitamnya akan jadi putih. Selanjutnya ada mask. Mask ini kalau misalnya kita mau menghapus objek tapi kita ragu-ragu. Jadi misalnya gini, kalau kita menghapus objeknya seperti ini, setelah sekian step kita melakukan, kita undo, ternyata kita klik undo, dia tidak sampai mengandokan semuanya. Fungsinya mask ini untuk mengantisipasi kesalahan yang seperti itu. Jadi kalau kita mask lalu kita hapusnya pakai brush, lalu ini kita ubah jadi hitam, kita tidak perlu undo ini, kita cukup ganti warnanya jadi putih, lalu kita brushkan lagi di sini, usapkan lagi di sini, dia akan kembali lagi. Itu fungsinya mask tadi. Selanjutnya ada reference. Nah, kita bikin contoh baru. Jadi reference ini, misalnya kita punya objek seperti ini, terus kita mau warnai ini kita klik reference, lalu kita buat layer baru, kita tinggal warnai seperti ini. Otomatis dia numpahkannya akan mengikuti sama layer yang ini, karena kita udah klik ini tadi. Kalau kita tidak klik ini, terus kita tumpahkan warnanya begini, maka dia akan langsung ke semuanya. Selanjutnya ada move dan transform tool, kira-kira itulah namanya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mentransform atau mengubah ukurannya seperti ini. Fungsinya juga bisa untuk memindahkan objeknya seperti ini. Nah, tombol yang di atas ini adalah cara kita mentransformnya. Contohnya free transform, kita bebas mentransformnya seperti ini, mengubah ukurannya bisa lebih leluasa. Kalau uniform, kita mau ubah yang dari bawah, maka yang kanan kiri atas dia akan ikut juga. Jadi bentuknya nggak berubah, cuman ukurannya aja. Kalau distort itu kira-kira seperti ini. Kalau warp itu kita bisa mengubah bentuknya dengan membengkok-bengkokkan seperti ini. Terus kalau kita ngerasa nggak oke nih, ulangi lagi, tinggal klik reset. Terus di sini ada flip horizontal, ini juga untuk memutarnya. Terus di sini untuk membesarkannya sampai ke ujung kanvasnya seperti ini, menyesuaikan dengan ukuran kanvasnya. Terus kalau kita seandainya udah mengubah ukurannya dan kita udah oke, ini bagus, klik lagi ini. Selanjutnya kita punya selection tool. Selection tool ini gunanya untuk membuat seleksi. Di sini tombol yang atas ini cara kita membuat seleksinya seperti apa. Ellipse itu kita membuat seleksi berbentuk bulat. Kalau freehand itu kita membuat seleksi dengan bebas seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan seleksinya. Misalnya invert itu untuk membalikkan seleksinya. Yang tadi awalnya seleksinya ini ya. Kalau kita invert maka yang terseleksi yang ini. Selanjutnya copy paste. Copy paste itu fungsinya untuk mengcopy lalu mempastekannya. Contohnya seperti ini. Kita buka layernya, maka dia akan otomatis tercopy seperti ini. Nah, ini bagian yang tercopy tadi. Kita ulangi aja. Lalu kita klik copy dan paste. Itu yang terseleksi tadi akan tercopy ke layer baru. Selanjutnya kita punya tombol adjustment. Ini fungsinya ada banyak. Di dalamnya itu ada efek-efek yang bisa kita gunakan. Kita ambil beberapa contoh aja. Misalnya curve itu untuk membuat warnanya jadi lebih terang dan gelap. Lalu ada lagi color balance. Di sini ada dua pilihan, kita pilih yang layer. Di sini kita bisa mengubah warnanya, warna dan suhunya. Nah, ini beberapa contoh dari adjustmentnya.
Selanjutnya kita punya tombol action. Di dalam tombol action ini ada beberapa pilihan. Kita mulai dari add. Ini ada insert a file. Itu berarti kita bisa memasukkan file ke dalam kanvas kita. Dia akan masuk dan menjadi layer baru seperti ini. Coba kita kecilkan. Itu kita insert file tadi ya. Selanjutnya kita punya insert foto, itu sama aja kayak insert file, tapi di sini kita ambilnya dari galeri. Lalu selanjutnya kita punya add text. Ini fungsinya untuk menambahkan tulisan. Tinggal ketik aja begini. Kalau kita mau modif ini, klik ini. Lalu kita double klik, dia otomatis akan terseleksi. Di sini kita bisa ubah warnanya. Lalu di sini kita bisa pilih model fontnya. Masing-masing model font dia punya style yang berbeda. Ada yang like, ada juga yang tidak punya like seperti itu, cuma reguler. Tergantung kita pilih font yang mana. Lalu selanjutnya di sini kita bisa besarkan ukurannya. Kerning itu untuk menambah jarak antara huruf. Tracking juga nggak jauh beda. Leading ini kalau seandainya kita punya dua kata, yang satunya di bawah, dia akan menambah jarak antar enternya itu ya. Kita coba. Leadingnya ini kita tambah, dia akan turun. Terus di sini ada atribut. Di sini kita bisa pilih rata tepi, tepi kiri, tengah, sama kanan. Pokoknya ya itulah. Kalau udah oke, tinggal klik done. Bisa kita pindahkan. Selanjutnya ada cut. Cut ini biasanya dipakai kalau kita menyeleksi objek. Kita hapus saja. Kita seleksi seperti ini kayak tadi, misalnya mulutnya, kita punya opsi cut di sini. Di cut dia akan terpotong, lalu kita pastikan dia akan pindah ke layer baru dan bisa kita apa-apain. Lalu di sebelahnya kita punya canvas. Canvas ini bisa misalnya gini. Bentar ya. Canvas ini ada crop and resize. Ini gunanya untuk kita cropping gambarnya. Kalau misalnya nggak jadi, tinggal di reset. Terus kalau kita mau melebarkan kanvasnya, bisa juga masuk ke setting ini. Kita ubah ukurannya. Yang awalnya 2048 kita ganti 2500. Maka dia akan tambah besar ya. Kalau udah oke, tinggal klik done. Di bawahnya lagi ada drawing grid. Ini kalau kita aktifkan maka akan muncul grid kotak-kotak gini. Ini masih bisa kita atur. Kita klik aja edit drawing grid. Di sini kita bisa atur besar kecil kotaknya itu. Warnanya bisa kita pilih di sini. Nah, selain grid dengan kotak-kotak seperti itu, kita juga punya pilihan lain di sini. Isometrik itu yang seperti ini. Perspektif sama simetri. Simetri ini cuma satu garis ini ya. Ini bisa kita pindah-pindah. Ini fungsinya seperti ini. Kita gambar di sisi ini, maka di sisi ini juga akan tergambar. Syaratnya kita aktifkan grid yang simetri. Lalu layer tempat kita menggambar itu ada assistednya. Cara mengaktifkan dan menonaktifkannya tinggal klik aja di sini, lalu pilih drawing assist. Kalau kita nonaktifkan, maka kita gambar di sini sebelahnya nggak ngikut. Tapi kalau kita aktifkan, dia ngikut. Selanjutnya kita punya reference. Ini adalah untuk menampilkan foto yang mau kita jadikan referensi untuk menggambar. Di sini kita bisa klik image untuk menambahkan foto baru.
misalnya ini, atau klik face kalau kita mau aktifkan kamera depan dan mengambil wajah kita sendiri. Selanjutnya flip canvas, ini ya tahu sendirilah, ini untuk kanan kiri, vertikal ini untuk atas bawah. Selanjutnya kita pindah ke sebelah. Di share ini kita bisa mengekspor gambar yang udah kita buat menjadi JPG, PSD, atau Procreate dan lain-lain. Misalnya kalau ini mau kita ekspor jadi JPG, tinggal klik aja, lalu kita pilih save image, dia akan tersimpan di galeri. Contohnya seperti ini, kita buka galeri. Nah, ini yang barusan kita save. PSD ini kalau kita mau save di ekstensi file Photoshop, jadi nanti bisa kita buka di Photoshop. Procreate ini kalau kita mau save sebagai file Procreate yang bisa nanti diedit lagi di iPad orang lain, kita bisa save Procreate tadi. Nah, kira-kira itu aja yang bisa aku sampaikan di tutorial kali ini. Aku harap yang aku jelasin tadi bisa dipahami ya. Oke, itu aja. Aku Slow dan see you.